Kami, umat Kristen, umat Katolik khususnya, itu tidak menyembah atau mentuhankan patung, tetapi patung yang ada dalam gereja Katolik seperti patung Bunda Maria, Santo Yusuf, Yesus Kristus, kemudian ada patung-patung lain yang diciptakan ya seperti orang-orang kudus lainnya, itu semata-mata diciptakan atau dibuat sebagai simbol ya, digarisbawahi simbol atau sarana untuk mendekatkan umat beriman kepada Tuhan sendiri. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya membahas seorang artis Kristen Katolik yang sangat terkenal dan bahkan salah satu public figure terkemuka di Indonesia ini, yaitu Daniel Mananta. Dia dihebohkan oleh pernyataannya yang setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad terkait dengan spirit yang ada di dalam patung salib. Di dalam pernyataan ini seakan-akan setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad bahwa di dalam patung atau di dalam salib itu ada jin kafir. Di sana ia mengungkapkan ada 5 hal yang ia setuju dengan UAS. Karena ia adalah seorang Kristen, ada banyak tidak setuju dengan pernyataan Daniel Mananta. Jadi di kalangan Kristen ada banyak yang mengangkat isu ini untuk dibahas, dikarenakan diduga kontradiksi terhadap Alkitab. Salah seorang suster cantik di kalangan Kristen Katolik mengangkat suara dan bahkan mengungkap kebodohan Daniel Mananta. Seperti apa cuplikan video suster cantik ini? Nah, dia membahas tentang unclean spirit dalam patung yang disembah oleh pengikut Kristus, orang Kristen ya. Kebetulan di belakang saya ada patung Maria. Nah, saya ingin meluruskan atau menambahkan sedikit, saya kira para tokoh agama, para romo, lalu ada beberapa umat juga yang sudah mencoba untuk meluruskan hal itu. Saya kira itu sudah cukup baik dan sudah cukup mendalam. Sekali lagi saya tekankan ya dari pendalaman mereka bahwa kami, umat Kristen, umat Katolik khususnya, itu tidak menyembah atau mentuhankan patung, tetapi patung yang ada dalam gereja Katolik seperti patung Bunda Maria, Santo Yusuf, Yesus Kristus, kemudian ada patung-patung lain yang diciptakan ya seperti orang-orang kudus lainnya, itu semata-mata diciptakan atau dibuat sebagai simbol ya, digarisbawahi simbol atau sarana untuk mendekatkan umat beriman kepada Tuhan sendiri ya. Lalu dari video Daniel Mananta ini kita dapat belajar satu hal. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita belajar satu hal. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari dari video itu adalah hendaknya kita membaca kitab suci tidak hanya sepenggal-sepenggal saja, tetapi bacalah satu perikop. Kitab Yesaya itu mau berbicara tentang apa sih? Dan kita juga harus tahu historis, sejarah tentang itu, kenapa itu ditulis ya. Sehingga kita juga tahu konteks dari kitab suci itu seperti apa. Jadi tidak sembarang menafsirkannya ya, apalagi main menafsirkan kemudian diupload kemana-mana. Jika Anda tidak mengerti atau ada yang menggelitik hati Anda untuk bertanya-tanya mengenai kutipan-kutipan ayat ya, Anda boleh bertanya kepada romo, kepada pendeta, kepada tokoh agama yang sekiranya kita semua sudah tahu bahwa mereka sungguh-sungguh mendalami bahkan belajar tentang kitab suci itu sendiri. Jadi mari bijaksanalah dalam membaca kitab suci ya. Jadi di dalam cuplikan video tersebut yang baru saja kita saksikan, bahwa ada beberapa poin yang suster ini sampaikan kepada Daniel Mananta, pesan yang sangat krusial dan juga urgensi terkait dengan iman kepada Yesus Kristus. Yang pertama, di Kristen Katolik atau di Kristen pada umumnya tidak pernah menuhankan patung atau salib, baik patung Yesus, patung Maria, patung salib, itu semua semata-mata sebagai simbol. Agama lain memiliki paradigma yang salah terkait dengan iman kekristenan. Mereka menganggap bahwa orang Kristen menuhankan patung. Tapi yang jelas di sini orang Kristen tidak pernah menuhankan patung, baik salib, patung Yesus, patung Maria. Itu hanya semata-mata
simbol iman kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, suster cantik ini berpesan kepada Daniel Mananta, kitab suci itu tidak ditafsirkan sembarangan, atau tidak sembarangan dalam hal menafsirkan. Di dalam menafsirkan Alkitab perlu dilihat konteksnya, sejarah kitab itu, mengapa itu ditulis, ini perlu sekali, dan konteksnya apa. Jadi beberapa hal ini tidak boleh diabaikan. Dan seterusnya, di dalam memahami Alkitab tidak harus sepenggal atau hanya satu ayat lalu kita mendadak untuk menyimpulkan. Ini adalah sebuah kesalahan yang fatal terkait dengan menafsirkan kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Makanya Daniel di sini belajar dengan secara bertanggung jawab terkait dengan iman yang Anda imani. Allah orang Islam dan Kristen itu tidak sama. Mencocokmologi terkait dengan Allah orang Islam dan Allah orang Kristen, menggabungkan kedua Allah ini dan menyimpulkan bahwa kedua agama ini adalah agama yang benar. Dan yang ketiga, saudara, pesan suster pada Daniel, bijaksana dalam membaca kitab suci. Dan yang keempat, Daniel ini berhati-hati di dalam membicarakan kitab suci. Kalau Anda tidak mampu, jangan sok tahu. Anda ini bukan berasal dari yang sudah belajar teologi. Anda ini seorang artis. Anda harus diluruskan dalam hal ini. Biarlah peristiwa ini tidak terjadi lagi ke depannya. Koh Daniel di dalam membangun relasi kepada Ustadz Somad, bagi saya tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai iman Anda berbalik. Kiranya video ini menjadi berkat untuk kita semua. Kepada Daniel Mananta, silakan dan Anda belajar Alkitab secara komprehensif, ya, secara keseluruhan. Karena Anda ini bukan berasal dari kalangan teologi untuk memahami iman kekristenan.